Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimahullah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, beramal sholih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi itu setelah kenalnya. Jamaah Allah, ibu-ibu sami sehat, sedang bahagia ibu-ibu. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sebetulnya sangat sederhana. Kita tinggal memilih akan bersedih atau akan berbahagia, karena hidup itu adalah senantiasa memilih. Semoga yang hadir di majelis ini senantiasa sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Sehat ekonomi, amin yang paling seru. Gimana? Tapi tidak apa-apa. Saya khusnudon itu di jamaah akhir ini. Sebelum saya lupa, ada satu pesanan. Mari kita mendoakan kepada yang sedang sakit, baik di PKU, RSU ataupun RSI, atau yang terkhusus untuk saudara kita Bapak Nur. Pak Nur adiknya Bu, sudah Bu, adiknya Bu Us. Beliau sudah mendapatkan musibah sakit. Semoga sakitnya diterima dengan sabar, ikhlas, karena dengan kesabaran dan keikhlasan akan mendapatkan derajat yang tinggi dan akan mendapatkan ampunan dari segala dosa. Dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhil ba'sa ismi anta syafi la syifaan illa syifauka. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada saudara kami, karena kami yakin tiada kesembuhan kecuali yang Engkau kehendaki, kesembuhan tanpa rasa sakit ataupun keluhan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, ada yang menghitung sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? 21 ya. 21 nomor 20 itu. 21 dicatat di buku. Hari ini tanggal 21 Dzulhijjah. Ada 3 rentetan acara ketika Dzulhijjah. Yang pertama adalah berkurban, penyembelihan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, kullu ayyami tasrif lifun. Kalau tak kita ini sebentar itu boleh sebulan. Kullu ayyami tasrif lifun. Setiap hari-hari tasrif itu adalah hari penyembelihan. Boleh disembelih hari tasrif. Yang paling utama tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang pertama, tahap penyembelihan. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan dalam hadis, la ta'kulu lahmal idhohi fawqa salasah.
Jangan kau makan daging kurban melebihi 3 hari tasrik. Daging ini pun tenggalut kasih nama boten, kasih kacang nama boten. Saat ini sampun tanggal pinten 21 Zulhijjah. Padahal maksimal makan daging kurban tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kacang akhirnya pun nabi daging ini lebih itu. Kacang apa betul itu? Jadi jangan makan daging kurban lebih dari 3 hari tasrik. Litasa'a bainakum, supaya bisa memperluas perolehan di antara kamu. Jadi yang tadinya tidak peroleh jadi memperoleh, yang tadinya tidak kebagian jadi kebagian. Tapi ini ketika zaman perang, ketika itu Rasulullah sedang berperang. Saat ini kasih perang apa bukan? Kasih perang apa bukan? Alhamdulillah. Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan 3 hal. Yang pertama kaitannya dengan daging kurban, fakuluhu, makanlah daging kurban. Sampun didahar apa dereng? Telas pinten piring itu. Makanlah daging kurban. Makan daging kurban berbeda dengan makan daging sembelihan biasa. Sembelihan biasa hukumnya mubah, mubah artinya makan yang boleh, tidak makan juga tidak apa-apa atau boleh. Jadi makan daging biasa, sajian di rumah, beli daging di pasar, atau sajian di kondangan, gimana? Itu makan daging di situ itu mubah, boleh dimakan, boleh ditinggalkan. Tapi kaitannya dengan daging kurban, pahalanya lebih. Kenapa? Karena melaksanakan perintah. Fakuluhu, makanlah dari daging kurban. Jadi apapun ketika melaksanakan perintah itu berpahala. Jamaah rahimakumullah, ada satu kajian saya lihat di TikTok ini, kenapa daging babi diharamkan? Kadang-kadang so abrek alasan gitu. Yang pertama mengandung cacing pita, yang kedua babi binatang yang jorok gitu, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak menyebut satu justru yang paling utama. Yang paling utama apa? Menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah berpahala, menjauhi larangan Allah juga berpahala. Adapun kemudian cacing pita, binatang yang jorok dan lain sebagainya, itu adalah hikmahnya. Yang paling utama menjauhi larangan Allah, yang paling utama melaksanakan perintah Allah. Maka jamaah rahimakumullah, yang pertama kaitannya dengan daging kurban, fakuluhu, makanlah. Yang kedua, fatasaddaquhu, sedekahkanlah. Kira-kira dari sekian daging kurban sudah ada yang disedekahkan apa tidak? Halo tadi ibu tadi. Sudah ada yang disedekahkan. Ketika kita berkurban 1 ekor kambing atau 1 bagian kurban, maka yang kita terima atau kembali ke shahidul kurban maksimal 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3, kurang boleh, bahkan tidak mau juga boleh. Fatasaddaquhu, sedekahkanlah. Yang disedekahkan 2/3 dari daging kurban atau binatang kurban. Jangan sampai ibu ketika kurban kambing, panitia datang bertanya, ibu mau minta apa, pesan apa? Catat panitia, 1, 4 sampil kaki depan kaki kanan, depan belakang, catat nomor 2 kepala kambing, 3 jeruan babat isu, 4 lulur, Akhirnya panitia
nuntun kambingnya Bu, monggo disembelih piyambak mawon, mboten usah kurban. Kenapa? Karena 2/3 dari daging kurban, binatang kurban harus disedekahkan. Berarti 2 sudah dilakukan semua gitu. Makan daging kurban sudah, sedekah daging kurban sudah. Yang ketiga, catat ibu, fadahiru dan simpanlah. Berarti nyimpen daging kurban angsal mboten? Mboten napa angsal? Angsal, aman, lanjutkan. Ini mboten itu. Lanjutkan menyimpan daging kurban. Tapi jangan terlalu lama. Kemarin saya ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, saya kalau nyimpen daging kurban kadang-kadang lebih dari 1 tahun. Masya Allah Bu, tegelan temen gimana? Lu gimana Bu? Kemarin persiapan kurban tahun ini, freezer, kulkas saya bersih-bersihkan. Ternyata di pojok bawah ada masih sisa daging kurban. Sungguh terlalu gimana? Kenapa? Terus saya guyon ibu, kambing, sapi akan segera masuk surga kalau dagingnya sudah habis. Kalau dagingnya masih tersimpan di freezer, berarti kambingnya tidak masuk surga. Pramilo ibu kasihan apa mboten kalian kambing? Mangkin kundur saking pengasuhan, habiskan. Habiskan. Wah, orang tentel di rumah hanya 2 atau 3 orang. Kalau bingung menghabiskan, insya Allah RMG siap menghabiskan. Setuju ibu? Pakai kita terkini mawon untuk dihabiskan supaya dagingnya atau kambingnya cepat masuk surga. Nah, ini kok jamaah rahimahullah. Jadi kurban atau Idul Adha ada 3 tahapan. Yang pertama menyembelih selama hari tasyrik dan Idul Adha. Yang kedua, anjuran jangan makan daging kurban lebih dari 3 hari tasyrik. Tapi ini sudah dimansuh, sudah diganti hukumnya. Seperti umpamanya itu yang terganti atau yang diganti hukumnya itu seperti ziarah kubur. Ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami melarang kalian untuk ziarah kubur. Pertanyaannya, mengapa dilarang? Karena waktu itu, zaman itu, ketika ziarah itu yang pertama banyak kemusyrikan, meminta kepada kuburan, memuja-muja kuburan, dan lain sebagainya. Maka setelah kemudian dimantapkan akidahnya, diluruskan imannya, diajari syariatnya, Rasulullah kemudian menyampaikan bersabda untuk yang kedua, fazuruhan, maka berziarahlah. Jadi ziarah kubur itu sunnah atau bid'ah ibu? Halo? Sunnah, ini bukan sunnah. Yang penting kita bisa menjaga dari hal-hal yang dilarang. Musyrik, mengagungkan, memuja, meminta-minta kepada kuburan. Mbah kita silaturahmi nomor kali putra wayah badi ujian kula nyimpan monipun Mbah. Sibahnya jawab, iya li. Wah, boten sia siwun malah lari terbirit-birit. Nah, menika jamaah rahimahullah. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan yaitu pemantapan terhadap makna kurban. Apa setelah kita berkurban? Karena yang namanya berkurban itu tidak hanya ketika hari raya Idul Adha atau bulan-bulan Dzulhijjah, tetapi sepanjang hayat, sepanjang masa, selama hayat masih dikandung. Biasanya kurban itu kaitannya dengan yaitu surat Al-Kautsar.
Inna a'toinakal kausar. Sungguh telah aku beri, telah kami beri. Inna itu terjemahannya kami, sesungguhnya kami. Inna. Pertanyaannya, mengapa di dalam surat Al-Kautsar Allah menggunakan inna? Padahal makna dari inna adalah sesungguhnya kami. Allah itu satu atau banyak? Lebih dari satu atau satu? Allah itu satu, tunggal, esa. Qul huwallahu ahad. Ibu-ibu kalau ditanya umpamanipun kalian putra wayah, Ibu, Simbah, Eyang Uti, ini di dalam terjemahan surat Al-Kautsar, karena anak ini kritis akhirnya bertanya, Allah itu kan tunggal, satu, esa. Kenapa di dalam Al-Kautsar terjemahannya sesungguhnya kami? Kami itu kan menunjukkan lebih dari satu, bisa dua, tiga atau lebih. Kenapa? Maka jamaah rahimahullah harus bisa menjawab. Kenapa Allah Esa kok menggunakan kami? Yang pertama jamaah rahimahullah, bahwa kalimat kami atau nahnu di dalam Al-Quran atau bahasa Arab itu mempunyai makna yang pertama adalah banyak. Ini banyak, kami banyak. Yang kedua mempunyai makna mengagungkan, meninggikan, menghormati yang setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, kalimat nahnu itu biasanya ketika Allah menggunakannya untuk menunjukkan bahwa manusia pun punya andil, manusia pun punya ikhtiar untuk mendapatkan apa yang sudah Allah sampaikan. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami turunkan, atau nahnu narzukukum, kami memberikan rizki kepada kalian. Rizki itu pemberian Allah. Tapi ketika menggunakan kami, maka manusia punya andil untuk mendapatkan rizki. Artinya dengan berusaha dan berikhtiar. Nggih, jamaah rahimahullah, kalimat kami dalam Al-Quran ada tiga. Yang pertama berarti banyak, yang kedua untuk mengagungkan, yang ketiga untuk menunjukkan andil pada manusia. Lah di dalam Al-Inna a'toinaka ini artinya bukan berarti banyak, tapi mengagungkan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'toinaka. Ka itu kembali kepada Nabi Muhammad. A'toinaka, kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-Kautsar, terlalu semangat ini. Nikmat yang banyak yang tidak mampu kita menghitung. Itu Al-Kautsar. Kalau kasir, itu nikmat Allah yang masih bisa dihitung. Kasirun, banyak artinya. Fulusun kasirun, artinya namanya bingung. Uang yang banyak. Jadi uang yang banyak, seberapapun banyaknya, selama masih bisa dihitung, itu belum banyak. Ada yang punya deposito 1 miliar apa benar? Angkat tangan ibu-ibu. Nek mboten ngaku ijan. Dibagi boleh. Bukan berarti saya sombong, bukan berarti saya punya, tapi selama uang itu masih bisa dihitung dengan jari, dihitung dengan kalkulator atau komputer, bukan saya sombong ibu-ibu, itu belum banyak. Kapan sesuatu itu banyak? Ketika kita tidak mampu menghitung. Istilahnya adalah Al-Kautsar. Di dunia, nikmat-nikmat yang banyak itu Masya Allah. Yang pertama iman Islam. Iman itu nikmat yang tiada mungkin kita menghitung.
Islam juga begitu. Maka jamaah rahimakumullah, beruntunglah, berbahagialah ibu-ibu punya iman, punya Islam. A'dhamun ni'am wal iman wal Islam. Itu nikmat yang tiada mungkin kita menghitung. Yang kedua nikmat sehat. Gimana ibu-ibu? Sehat nikmat nama badan. Halo ibu-ibu, sehat nikmat nama badan. Nikmat. Ini ada seorang dokter yang bisa memotivasi atau menjadi motivator nasional, namanya Dr. Agus. Itu ketika beliau menyampaikan pengajian di hadapan para dokter-dokter, apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu, nikmat sehat itu Masya Allah tiada mungkin kita menghitung. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kita miliki ketika kita sehat itu triliunan. Kenapa ibu-ibu? Triliunan. Coba dari ujung rambut, biasanya ibu-ibu rebonding, itu harga rebonding berapa? Atau di UKG itu sudah mahal. Dari rambut turun ke alis, alis saja sudah berapa harganya? Dari alis turun ke mata, gimana? Dari mata turun ke hati. Itu sudah berapa? Tidak ada yang mampu kita menghitung. Ibu-ibu boleh ginjalnya diganti dengan 5 miliar. Angkat tangan. Tidak ada. Gimana? Catat ibu-ibu, ginjal 5 miliar, jantung 1 miliar, gimana? Meripat 10 miliar. Ibu-ibu lebih milih mana? Tidak ada yang milih. Itulah tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah miliaran triliunan. Baru di dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka makna Al-Kautsar salah satunya adalah Nahadun fil Jannah. Al-Kautsar adalah nama telaga di surga, atau Naharun fil Jannah, nama sungai di surga. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, itu baru di dunia saja kita tidak mampu menghitung, apalagi kelak di akhirat di surga. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami perbandingan antara dunia dengan akhirat. Berapa dunia, berapa akhirat? Akhirnya Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, kalau kalian ingin tahu berapa bandingan dunia dengan akhirat, nanti ketika piknik ke Parangtritis, contoh Parangtritis nama betul, contoh piknik nama betul, teteskan atau celupkan jarimu ke lautan, kemudian teteskan 1 tetes. Yang menetes dari jarimu itulah dunia. Berapa ibu? 1 tetes. Terus akhirat, air yang tersisa yang ada di samudra atau lautan. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin tahu berapa lama di akhirat, berapa nikmat di akhirat, berapa jumlah hari di akhirat, itu seperti menghitung samudra Hindia dengan tetesan jari. Sakit nopo mboten? Terlalu besar atau tidak kalau samudra Hindia? Ya sudah, kalau terlalu besar, pekan depan pengajiannya di Telaga Menjer. RMG membawa ke Telaga Menjer, terus di Telaga Menjer nyelup ke jari, terus menghitung air yang ada di Telaga Menjer. Rampung apa boten? Ibu nek dari kampung mengin sonten, nek ajeng siram, nggih boten? Air atau air yang ada di dalam gayung atau di kulah dihitung. Saken apa boten? Ibu-ibu pasti akan mengatakan legan boleh. Gimana? Artinya apa? Akhirat itu tiada batas, tiada mampu kita menghitung. Maka jamaah rahimakumullah, inna a'tayna kal kausar, sungguh telah aku beri kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak.
Di samping nikmat yang banyak, diantaranya adalah iman dan Islam. Salah satunya adalah nikmat pengikut yang banyak. Jadi Nabi Muhammad itu dikaruniai dengan pengikut yang banyak. Ada satu cerita riwayat yang mengatakan, seandainya Nabi Adam hidup di masa Nabi Muhammad, dia akan senang berada di barisan Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Musa hidup di zaman Muhammad, maka Nabi Musa akan gembira bersama atau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Isa hidup di zaman Nabi Muhammad, maka Nabi Isa akan bahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, umatnya Nabi Muhammad nomor boten? Umatnya Nabi Muhammad nomor sanes? Maka berbahagialah. Kenapa? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa itu saja berkehendak, berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita kok malah tidak senang, tidak gembira? Apa wujud kebahagiaan, kesenangan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad? Yaitu yang pertama, mencintai Nabi Muhammad. Yang kedua, mengikuti ajaran ataupun perintah Nabi Muhammad, menjauhi larangannya, mencontoh segala perilaku dan kehidupannya. Cintailah Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, annasu ma'aman ahabba. Manusia itu akan bersama yang dicintai. Terus kenapa buat ini itu? Annasu ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan yang dicintai. Suami cinta istri, istri cinta suami. Hidup bersama apa mboten? Halo ibu-ibu. Kok meremut kabeh niki? Hidup bersama apa mboten? Bersama. Bahkan suami kadang-kadang, istriku, aku padamu. Tak mungkin hidup tanpa dirimu. Lebih baik aku mati kalau kamu pergi. Gimana? Caranya gantung di pohon lombok ini. Saya kenapa ini? Bunuh diri kok malah gantung di pohon cabai ini. Mboten mati-mati deh. Nah, di dunia jamaah rahimahullah, manusia akan bersama dengan yang dicintai. Cinta Nabi, cinta Rasul, di surga akan bersama beliau. Kalau cinta penyanyi dangdut, aku cinta kepada para penyanyi dangdut, ya akan bersama ibu. Makin tengah akhirat dangdutan. Lah, mereka jamaah rahimahullah, inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Dan sholatlah kalian untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sholat untuk Tuhanmu, kebanyakan ahli tafsir memang menyampaikan bahwa ini adalah perintah sholat. Tapi ada sebagian yang agak sedikit berbeda ketika menafsirkan ini. Kenapa? Karena kalau perintah sholat di dalam Al-Quran itu kebanyakan diawali dengan aqimu, dirikanlah. Jadi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Maka ini adalah bukan perintah sholat 5 waktu, tetapi perintah untuk berdoa. Fasolli, berdoalah. Li rabbika, kepada Tuhanmu. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Maka hari raya Idul Adha biasa juga disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Yaumul Malhamah, hari pesta daging. Gimana? Jamaah rahimakumullah, ada perbedaan antara kurban dengan kurban. Kalau kurban itu artinya terpaksa, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, itu berkorban. Kalau kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Qoroba yuqorribu kurbanan, mendekat kepada Allah
menjadi dekat, dan akhirnya menjadi kerabat atau orang-orang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kemarin sudah berkorban, alhamdulillah. Maka semua pengorbanan harus menjadi kurban, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pasti kita setiap hari berkorban. Umpamanya tadi jam 3:30, siapa yang bangun jam 3:30 ibu? Alhamdulillah, ada yang 3:30, ada yang jam 3, ada yang ketika azan, ada yang ketika iqomah, ada yang jam 5:30, ada yang mendengar azan, tidur lagi. Ketika 3:30 di tengah tidur yang nyenyak, di atas kasur yang empuk, selimut yang wangi, bantal yang baru, tiba-tiba ibu-ibu mendengar seruan azan, as-sholatu khairum minan naum. Kenikmatan-kenikmatan di dalam malam itu kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat subuh berjamaah. Itu artinya apa? Berkorban dan menjadi kurban. Kita mengorbankan kenikmatan-kenikmatan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fasholli li rabbika, sholatlah untuk Tuhanmu. Untuk Tuhanmu artinya ikhlas. Orang yang melakukan apapun, beribadah apapun dilaksanakan dengan ikhlas, dia akan tegar, akan kuat, akan kokoh. Kenapa? Allah memisalkan orang yang ikhlas itu seperti orang yang sedang menanam pohon dengan akar yang tertancap kuat di dalam tanah. Jadi orang yang ikhlas itu akan menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang kuat. Rawe-rawe rantas, malang-malang budung, otot kawat balung musi, demit orang dul setan ora dulu. Iya, otot kawat balung musi, setan mboten doyan iki. Demit juga mboten dul iki. Lah, jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang ikhlas itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholatnya tidak ikhlas berarti riya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Harusnya ikhlas untuk Allah, lalai. Sholatnya ingat dunia, sholatnya untuk dunia. Ibu-ibu tadi ketika sholat subuh ingat selain Allah atau tidak? Ingat selain Allah apa boten? Takbir Allahu Akbar, engko jamolu ono pengajian nang RMB. Ingat nggih boten? Wau sing ingat pengajian sinten? Begitu dilanjutkan, kira-kira sing isi sapa? Oh Pak Yuli. Terus ingat lagi, Pak Yuli kadang-kadang isinya lama sekali. Ngakunya hanya ingin jam 9 nanti sampai jam 10. Setuju apa betul? Sama kabeh. Gimana? Jadi sholat pun kadang-kadang kita lalai. Harusnya ikhlas untuk Allah, lalai, yaitu riya atau kadang-kadang ingat selain Allah di dalam sholat kita. Maka jamaah rahimahullah, jangankan sholat, gimana? Jangankan kebalik nih logika nih, jangankan ibadah-ibadah yang lain, sholat saja kadang-kadang kita ingat selain Allah, apalagi ibadah-ibadah selain sholat. Sholat saja kadang-kadang kita riya, apalagi ibadah selain sholat. Itu lebih terbuka lebar untuk kita berbuat riya. Lah, orang yang riya dalam ibadahnya itu berarti sedang menjadi korban. Napa ibu-ibu? Sedang menjadi korban. Korban apa?
Kurban perasaan. Perasaan apa? Perasaan tidak ikhlas. Jadi kalau ibu-ibu tadi pergi ke sholat subuh, jamaah subuh itu tidak ikhlas, berarti ibu-ibu sedang menjadi kurban. Bukan hanya mengorbankan kenikmatan-kenikmatan tidur, tetapi juga menjadi kurban. Detik ini ibu-ibu sedang berkurban apa betul? Sedang berkurban. Gimana? Harusnya di rumah saja. Satu pekan yang lalu bekerja beraktivitas, hari Ahad mumpung Ahad beristirahat, menemani suami nonton TV, apalagi di PJT, kok malah ngaji. Gimana ibu? Meresani TV di PJT sambil ngopi, temani suami atau istri, kok malah ngaji. Itu semuanya pengorbanan apa betul ibu? Pengorbanan. Kita tinggalkan, kita tundakan kenikmatan-kenikmatan di rumah selama liburan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian. Jadi jamaah rahimahullah, apapun itu harus dalam rangka kurban. Kalau ibu-ibu ngajinya tidak ikhlas, berarti sedang menjadi kurban. Iki wis jam 09.00 Pak Yuli kok ora rampung-rampung. Yang arep selek kondangan, engko subuhane selak entek gitu. Ya Allah. Terus ibu-ibu WA kalian panitia, Bu, besok Pak Yuli ampun diundang meneh. Ingin nopo karena ngajinya kadang-kadang terlambat. Ingat ibu-ibu, ini contoh yang sedang menjadi kurban. Ibu-ibu pulang ngaji ini nanti menyediakan sarapan, makan, kopi, susu dan lain sebagainya untuk keluarga. Begitu disajikan, ibu-ibu ingin sekali dipuji oleh suami. Jebule suami tidak memuji, malah menghina. Walah bu, gawe kopi kok pahitan, tambahi gula. Walah bu, gawe kopi kok manisan. Gimana? Akhirnya ibu-ibu cemberut, merengut, jepabrut. Monggo Pak damel piyambak mawon. Gimana? Itu contoh yang sedang menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Perasaan. Ibu-ibu ngantar putra wayah, gimana? Ke sekolah. Ternyata tidak datang-datang, tidak pulang-pulang, lama menunggu. Akhirnya kemudian dalam hati mengatakan, iki dulu sopo tak ya? Wis mangsani Bali ora mulai-mulai, ora bali-bali. Apalagi setelah udan mendung terus tidak bawa mantol, masya Allah. Ibu-ibu pasti akan merengut, jepabrut, cemberut gimana? Ini contoh yang sedang menjadi kurban. Kurban apa ibu-ibu? Perasaan. Maka ada satu kalimat yang jadi kadang-kadang kita memang harus mengorbankan perasaan kita. Dulu pendahulu saya namanya Pak Sungai bin itu menyampaikan kita harus senantiasa berkorban. Artinya korban perasaan. Perasaan ingin cepat pulang kita korbankan. Perasaan kesel sama peserta didik kita korbankan. Perasaan sebel, perasaan bosan, perasaan apapun harus kita korbankan. Perasaan-perasaan yang jelek-jelek nih kita korbankan untuk menjadi perasaan yang baik, yaitu berkorban. Nah, menikah jamaah rahimahullah, fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga, ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad, para pembencimulah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang membencimu ya Muhammad, jangan takut, jangan khawatir. Don't worry, be happy. Napa ibu-ibu? Don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena merekalah yang benci kepada kita yang akan terputus dari rahmat Allah.
Coba ibu-ibu onten apa mboten sing boten remen kalian ibu-ibu? Ada tidak yang membenci ibu-ibu? Ada tidak yang sengit banget kalian ibu-ibu? Onten apa mboten? Nek petruan kali ibu-ibu balik badan. Ibu mboten? Ada apa mboten? Rasane pripun ibu-ibu? Ya Allah, dene kae balik badan yo. Jangan ditanggapi, jangan dibaperi, gimana? Jangan dibaperi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Catat ibu-ibu, jangan ada balas dendam. Kenapa? Yang pertama, orang yang bodoh akan balas dendam. Orang yang baik akan memaafkan. Orang yang istimewa akan membiarkan. Gimana? Jadi kalau ada orang yang zalim kepada kita, jangan sekali-kali kita mengatakan pembalasan harus lebih kejam. Bahwa ibu, pembalasan harus lebih kejam. Ditelusuri ternyata rawahu sinetron. Apa ibu? Jadi kalau ada pembalasan lebih kejam itu tidak lain dan tidak bukan, itu pasti dari sinetron. Jadi jangan diikuti. Kita harus memaafkan. Kenapa? Orang yang memaafkan itu lebih mulia. Orang yang balas dendam, simulasi ini pun ngoten ibu. Jadi ibu punya gergaji napa mboten teng dalem? Wonten nggih. Di dalam gergaji itu ada mata gergajinya atau tidak? Tajem napa mboten? Tajem nggih. Orang yang balas dendam itu seperti seekor ular sedang berkelahi, sedang membelit gergaji. Jadi dia itu merasa senang, merasa puas ketika membelit sekuat-kuatnya gergaji itu. Padahal yang terjadi nopo ibu? Yang terjadi justru malah melukai diri sendiri. Jadi kalau ibu-ibu ada orang yang zalim, yang jahat kepada ibu-ibu kok dibalas, apalagi lebih kejam, pada hakikatnya sedang melukai diri sendiri. Seperti ibu-ibu menggenggam gergaji, semakin kuat guys ora gimana? Wis nyowis pol marmi guys balas dendam tanpa disadari dia sedang melukai diri sendiri, darahnya semakin bercucuran, lukanya semakin dalam. Maka jangan ada balas dendam. Kenapa? Mereka yang akan terputus dari rahmat Allah. Untuk kita ini, kita juga jangan sampai ada kebencian. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada benci di antara kita. Ingat ibu-ibu, seseorang yang membenci orang lain itu akan terputus dari rahmat Allah. Tapi ibu kadang-kadang untuk sini yang nek kayu wong jentah batu semengit banget. Kurban ora tau munjung, nek kondangan ora tau ngundang, nek petuan ora tau takon, nek disenyumi menjet gitu. Kinten-kinten pripun ibu? Kalau ada orang seperti itu, kira-kira ibu akan menyapa dengan baik atau malah guys kenek gulung ibu? Gimana? Mendengar berita Ibu Fulan jatuh sekarang di rumah sakit. Alhamdulillah aman. Kok kenapa betul ibu? Ampun gimana? Itu namanya balas dendam, benci di antara kita. Ibu-ibu tahu sahabat Umar bin Khattab? Sahabat Umar bin Khattab salah satu khalifah, dulu bencinya kepada Nabi setengah mati gimana? Sampai saking bencinya itu akan membunuh. Coba ibu-ibu ada yang dibenci dengan orang lain apa betul? Atau ibu-ibu membenci orang lain pasti ada betul? Ada. Ibu-ibu sudah sampai pada derajat loh yang pingin banget mateni kain wong. Betul apa betul? Betul enten betul. Berarti ibu-ibu masih kalah dengan Umar. Betul. Kebenciannya kepada Rasulullah, ibu-ibu masih kalah dengan Umar. Umar itu sudah sampai pada tingkat ingin membunuh Rasulullah.
Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak ada sedikit pun kata-kata dendam, tidak ada sedikit pun kata-kata marah atau ingin membalas. Justru malah Nabi Muhammad mendoakan dan memaafkan. Sing gregeten niku malah sahabat-sahabatipun niku. Ya Muhammad, panjenengan dicaci, dimaki, dihina, mbok dibales itu ya Muhammad. Nabi Muhammad mendel mau, terus dipaksa untuk membalas. Kalau engkau tidak mampu membalas, biar kami yang membalas. Nabi Muhammad pun tidak berbicara, diam 1000 bahasa. Setelah dipaksa berulang kali, akhirnya beliau kemudian menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, catat kata-kata hari ini. An-nasu a'to bima indahu. Manusia itu memberi dengan yang dimiliki. Napa ibu-ibu? Memberi dengan yang dimiliki. Ibu-ibu punya uang, memberi uang kepada putra-putrinya. Ibu-ibu punya ilmu, memberi ilmu kepada orang lain. Apapun yang diberi pasti memiliki. Artinya Nabi Muhammad diminta untuk membalas kejahatan-kejahatan mereka, karena Nabi Muhammad tidak punya apapun bentuk kejahatan. Diminta untuk membalas perkataan mereka yang jelek-jelek, Nabi Muhammad tidak punya kosakata, tidak punya vocabulary, tidak punya perbendaharaan untuk menyampaikan atau membalas. Lah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Catat ibu. Pun dicatat nomor dereng. Kata-kata hari ini. Nah, mangkok menumpahkan isinya. Napa ibu? Mangkok menumpahkan isinya. Kalau isinya batagor yang tumpah, kalau isinya gulai yang tumpah, kalau isinya brongkos yang tumpah, kalau isinya miongklok yang tumpah, tidak mungkin isinya bubur tumpahnya brongkos. Tidak mungkin isinya ongklok tumpahnya batagor, ini tidak mungkin. Maka jamaah rahimahullah, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita keluarkan dari diri kita mencerminkan isi hati kita, mencerminkan kepribadian kita. Maka sekali lagi ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Jangan takut, jangan sedih, karena pembencimulah yang akan terputus dari rahmat Allah. Ini tentang surat Al-Kautsar, jamaah rahimahullah. Dan keistimewaan surat Al-Kautsar ternyata nopo? Yang pertama, bahwa jumlah kata di dalam Al-Kautsar itu hanya 10 kata. Kita nih Ibu, 10 kata. Makin dibonceng melalui Al-Quran di rumah, dihitung. Inna a'toina ka kausar 3. Ini betul. Itu kalau dijumlah dari ayat pertama sampai ketiga 10 kata. Yang kedua, huruf yang paling banyak muncul di dalam Al-Kautsar adalah huruf alif. Jumlahnya ternyata 10. Huruf yang satu kali muncul di dalam Al-Kautsar, satu kali muncul, itu jumlahnya 10. Huruf terakhir setiap ayat yaitu huruf Ra. Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ayat pertama Ra, ayat kedua Ra, ayat ketiga Ra. Ternyata huruf Ra menempati angka nomor 10 di dalam urutan-urutan abjad. Kenapa Al-Kautsar kok muter-muter angka 10 di? Karena Al-Kautsar adalah perintah untuk berkorban. Berkorban tanggal berapa Ibu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Masya Allah. Kalau ini bukan ciptaan Allah, kalau ini bukan kalamullah, maka mustahil bisa seruntut, bisa senjelimet itu di dalam menciptakannya. Sehingga jamaah rahimahullah, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir, Rasulullah berpesan,
ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka haunan ma abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan ma. Ada yang bisa menerjemahkan? Hadiahnya umroh gratis. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Apa terjemahan pun ibu-ibu? Cintailah yang kamu cintai sekedarnya saja. Cintailah yang kamu cintai sekedarnya saja. Kenapa? Suatu saat akan menjadi yang kamu benci. Jadi cintailah suami sekedarnya saja. Gimana ibu? Jangan sampai ya suamiku, jangan sampai apalagi 1000% itu. Suami juga mencintai istri sekedarnya saja. Suami ibuku coba rayu ibuku nama, wahai istriku, aku padamu. Istriku, aku tak bisa hidup tanpamu. Ibu-ibu biasanya menjawab napa? Alahku bapak, isura maksane pak. Langsung inti nih wae ngopo pak, ora usah gumbal-gumbal. Kenapa? Karena masa-masa sekarang itu yang penting intinya. Yang kedua, abghid baghidaka haunan ma. Bencilah yang kamu benci sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka habibaka haunan ma. Suatu saat jangan-jangan yang kamu benci akan menjadi yang kamu cintai. Maka hidup ini jangan keterlaluan, jangan sungguh terlalu banyak jangan, terlalu sedikit jangan, terlalu kaya jangan, terlalu miskin jangan, terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan. Terus yang baik apa? Setengah. Loh kok apa lu? Ini suka lagu dangdut berarti ini. Nah, menika jamaah rahimahullah ingkang saged kula aturaken wonten injing menika sekali lagi pendalaman tadabbur tentang surat Al-Kautsar yang itu untuk kita senantiasa berkorban untuk menjadi kurban, jangan kita yang jadi korban. Semoga bermanfaat dengan apa yang kami sampaikan. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan kekeliruan benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.